17 mentari pagi bersinar dengan cerah menembus tirai di kamar Raihan, membuat pria itu bangun dari tidurnya. Dia bangkit dan segera membersihkan tubuhnya. Setelah selesai berpakaian, Raihan mengambil jas dan tas kerjanya lalu turun ke bawah. Di bawah sudah ada orang tuanya dan juga Cecil adik perempuannya yang sedang bersiap untuk sarapan. "Pagi Ray," sapa Rina pada sang anak. "Pagi juga," jawab Raihan singkat. Kemudian Raihan berlalu tanpa kopi panas untuk menghilangkan. "Ikut sarapan di meja makan, Ray. Sarapan dulu nak," ujar sang mama. "Nanti aja," jawabnya singkat. Dan berlalu meninggalkan rumah. "Sampai kapan kakak kayak gini sih mah, Pak? Cecil kangen sarapan bareng sama kakak kayak dulu. Cecil kangen dijahilin kakak lagi. Cecil kangen kakak yang lembut kayak dulu," ucap Cecil yang sedih setiap kali melihat kakaknya bersikap begitu cuek pada keluarganya. Cecil yang memang selalu dimanja oleh kedua orang tuanya dan juga kakaknya membuat dia tumbuh menjadi perempuan yang manja tapi angkuh dan sombong. Tapi di balik semua itu, dia adalah perempuan yang lemah lembut. Dia berubah setelah sang kakak keluar dari rumah meninggalkan dia bersama keluarganya. "Sabar ya, kakak kamu masih butuh waktu buat sendiri," ucap sang papa. "Ini semua gara-gara kalian. Kalau kalian merestui kakak dengan Kak Sela dulu, pasti Kak Ray gak akan kayak gini sekarang." Ucapan Cecil membuat kedua orang tuanya naik pitam. "Cecil, jaga ucapanmu," ucap sang papa. Cecil benci sama papa. Cecil benci sama mama. Cecil benci semuanya. Cecil menggebrak meja dan pergi meninggalkan kedua orang tuanya. Anak itu benar-benar ini semua karena mama. Mama yang terlalu memanjakan anak-anak sampai mereka menjadi pembangkang seperti ini. Andre meluapkan emosinya pada istrinya. "Kok jadi nyalahin mama sih Pak? Kan papa juga manjain mereka berdua sejak kecil." Rina tidak mau kalah. "Sudahlah, papa mau ke kantor aja." Ama-ama kepala papa pecah di rumah terus. Andre mengambil tas kerjanya dan bangkit meninggalkan istrinya di meja makan. Papa belum sarapan." Rina memanggil suaminya lagi. Tapi Andre tetap berlalu meninggalkan rumah tanpa menghiraukan panggilan istrinya. Cecil yang sudah tidak mood lagi untuk sarapan, kembali ke kamar lalu mengambil tas sekolahnya. Kemudian turun lagi ke bawah untuk pergi ke sekolah. Saat di ruang tamu, Cecil bertemu dengan Rina ibunya. Tapi dengan cepat Cecil melewati sang ibunya tanpa berpamitan. Cecil membawa mobilnya melaju membelah keramaian ibu kota yang tiap hari padat dan penuh kemacetan. Sedangkan Raihan baru saja tiba di sebuah restoran miliknya yang tak jauh dari kantor. Dia memesan makanan untuk sarapan di ruang pribadinya. Ya, Raihan memang selalu sarapan di restoran miliknya tersebut selama kembali ke tanah air. Dia tidak pernah sekalipun ikut sarapan di rumah. Selain makan di luar bersama orang lain yang ikut makan dengan keluarganya, Raihan tidak akan mau makan semeja dengan keluarganya itu. Rasa benci dan sakit hati di masa lalu terhadap orang tuanya belum bisa dia lupakan. Meskipun dia mau tinggal bersama keluarganya lagi. Setelah selesai makan, dia memesan sandwich dan air putih untuk dikemas. Semua pelayan heran dengan sikap atasannya itu. Rumornya kali kedua dia meminta dibungkuskan makanan untuk dibawa ke kantor setelah kemarin di salah satu restoran di seberang kantornya dengan alasan tidak ingin ribet. Padahal bisa saja dia menelpon pelayan restoran untuk mengantarkan makanan ke kantornya langsung. "Buatkan sandwich 4 potong dan air mineral untuk saya bawa ke kantor," perintahnya ke salah satu pelayan restoran itu. "Baik tuan, apa ada lagi?" tanya pelayan. "Untuk makan siang nanti, tolong bawakan saya makanan yang sehat ke kantor saya," lanjutnya. "Baik tuan, saya segera siapkan." Pelayan tersebut kemudian undur diri dari hadapan Raihan. Tak menunggu lama, makanan yang Raihan inginkan datang. Raihan menenteng paperback itu dengan wajah tanpa ekspresi. Sesampainya di kantor, Randy sudah menantinya di depan pintu masuk. "Pagi tuan," sapa Randy. "Pagi, apa ada sesuatu?" tanya Raihan. "Ada tuan," jawab Randy. "Oke,
Kita bicara di ruanganku." Reyhan terus berjalan menuju ruangannya sendiri diikuti oleh Randy di belakangnya. Setiap karyawan yang berpapasan hanya bisa menunduk memberi hormat tanpa berani menyapa. Sesampainya di dalam ruangan, Reyhan melihat Anissa yang sedang membersihkan ruangannya. Tanpa menghiraukan keberadaan Anissa, Reyhan duduk di kursi kebesarannya sedangkan Randy berdiri tak jauh dari meja Reyhan. "Laporkan," titah Reyhan. Anissa yang melihat bos dan asistennya yang terlihat sedikit tegang, merasa tidak pantas berada di ruangan itu sehingga dia pamit untuk keluar. Saat baru menyentuh handle pintu, suara Reyhan menghentikannya. "Buatkan saya kopi," ujar Reyhan yang Anissa tahu bahwa perintah itu untuk dirinya. Anissa menoleh dan hanya mengangguk kemudian membuka pintu untuk segera ke pantry. "Bagiin tuan, ada yang berbuat curang di proyek kita sehingga pembangunan proyek terhambat. Ada yang menilep dana untuk pembangunan mall tersebut." "Jelas Randy korupsi." "Siapa?" tanya Reyhan. "Saya masih menyelidikinya tuan. Karena orang tersebut sangat pintar menyembunyikan kelicikannya," ujar Randy kemudian. "Terus selidiki. Jangan hanya berfokus pada pemegang dana, tapi selidiki juga semua karyawan di bawahnya," titah Reyhan. "Baik tuan, akan segera saya selidiki," ujar Randy. "Cepat selesaikan masalah ini dan bawa orangnya ke hadapan saya. Beraninya main-main dengan saya," ucap Reyhan mengepalkan tangannya di atas meja. Saat yang bersamaan Anissa datang membawa secangkir kopi dan meletakkannya di depan Reyhan hanya melirik sekilas dan kembali berkata, "Kau tetap pantau dan selidiki masalah ini. Saya masih mengurus proyek papa," ujar Reyhan. "Baik tuan, kalau begitu saya permisi," pamit Randy. Randy keluar dari ruangan Reyhan diikutin oleh Anissa. Namun saat baru sampai di pintu, Reyhan memanggilnya. "Siapa yang menyuruhmu pergi?" tanya Reyhan tegas. Randy dan Anissa sama-sama berhenti dan berbalik menghadap Reyhan karena mereka tidak tahu siapa yang mereka maksud oleh bosnya. "Ren, keluar," ucap Reyhan. Asistennya itu pun akhirnya keluar. Dan kini tinggal Anissa yang berdiri sendiri memegang nampan dengan sangat erat. "Apa kau tidak tidur semalam?" tanya Reyhan. Saya tidur tuan," jawab Anissa. "Saya paling tidak suka dibohongi," ucap Reyhan menyandarkan tubuhnya pada kursi yang sedang dia duduki. Anissa hanya diam. Mengapa bosnya begitu teliti dengan penampilannya? Padahal pagi tadi sebelum berangkat, Anissa sudah berusaha menyembunyikan sembab di mukanya dengan bedak. Tabur batin Anissa. Karena tidak mendapatkan jawaban dari gadis itu, Reyhan bangkit dan menghampirinya. "Duduklah," titahnya. Tapi Anissa masih tetap berdiri melihat ke arah bosnya dengan tatapan bingung. "Saya bilang duduk," ucapnya sekali lagi dengan nada sedikit keras membuat Anissa bergegas mengikuti perintahnya. "Makan," ucap Reyhan singkat. Anis tidak bergeming dari tempat duduknya. "Apa kamu tuli? Saya perintah kamu makan bukan diam." Sekali lagi ucapan Reyhan yang tegas membuat Nisa merasa ketakutan. Saya belum lapar tuan," jawab Anissa. "Makan atau saya pecat." Ancaman Reyhan membuat Anissa menuruti kata-katanya dan segera membuka bungkus makanan itu. Anissa memakan sandwich yang Reyhan bawa dengan hati-hati. "Habiskan semuanya," ucapnya dan hanya dijawab anggukan oleh Anissa. Anis memakan semua sandwich yang ada dan meminum minuman tersebut. "Kemarilah," titah Reyhan diikuti oleh Anissa. "Beristirahatlah, jangan keluar dari ruangan ini jika saya belum memanggil." Reyhan membuka satu ruangan yang selama ini tidak boleh dibuka oleh Anissa, dan Anissa tercengang melihat di dalamnya yang ternyata sebuah kamar yang sangat bersih. Anissa masuk melewati bosnya yang berdiri di ambang pintu. "Ini kamar?" tanya Anissa polos. "Kamu pikir ini gudang?" tanya Reyhan balik. "Tapi tuan, bagaimana kalau saya ingin ke toilet kalau gak boleh keluar dari sini?" tanya Anissa. "Ada kamar mandi di dalam lengkap dengan bathtub. Jika kau ingin mandi, kau bisa gunakan itu," jelas Reyhan. "Tapi, apa tidak apa saya di sini tuan? Kalau tuan membutuhkan bantuan," tanya Anissa kembali. "Tidak usah banyak tanya. Tidurlah, akan saya bangunkan jika saya butuh," jawab Reyhan, kemudian menutup pintu tersebut. Next episode 18-19.